Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Sebelum memulai ibadah, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh, mari kita bersaat teduh. Tuhan sudah menyelamatkan dan membawa kita ke jalan yang benar. Mari kita puji dan agungkan Dia. Sangat besar anugerah-Mu. Lagi. Sangat besar anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Adik-adik, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan sehingga kami boleh datang untuk beribadah kembali kepadamu. Sebentar Bapak, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau yang memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ya Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri ya. Kakak mau tanya nih, adik-adik suka berantem gak sama mama kakak atau adiknya? Ada yang gak rukun? Jika ada, ayo cepat-cepat berdamai. Tuhan Yesus senang jika kita saling mengasihi, rukun satu sama lain. Yuk kita bernyanyi rukun kasih, pakai gerakan ya. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Silakan duduk adik-adik. Tuhan
senang kita menjadi anak yang menuruti maunya Tuhan. Tapi tidak dengan iblis. Ia akan memasang perangkapnya supaya kita tidak menurut kepada Tuhan. Maka kita harus berhati-hati kepada iblis. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia pasang perangkapnya. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia pasang perangkapnya. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Awas, iblis musuh kita. Dia jalan sini sana, dia pasang perangkapnya. Awas, iblis musuh kita. Supaya kita tidak terjebak dalam perangkat iblis, hati kita jangan diisi oleh dosa, tapi hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dosa keluar, air hidup masuk. Air hidup masuk dengan berkelimpahan, semakin memancar, semakin ajaiblah sampai hidup yang kekal. Dosa keluar, air hidup masuk dengan berkelimpahan, semakin memancar, semakin ajaiblah sampai hidup yang kekal. Dosa keluar, air hidup masuk dengan berkelimpahan, semakin memancar, semakin ajaiblah sampai hidup yang kekal. Adik-adik, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan bisa memuji Engkau ya Tuhan, dan kiranya pujian-pujian yang kami naikkan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Sebentar Bapak, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Kau yang membimbing kami ya Tuhan, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi anak-anakku semua. Saat pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh bersama-sama beribadah online sekolah minggu. Saat pagi hari ini, Tante harap kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita siapkan hati dan jiwa kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Jikalau pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau boleh mempersiapkan hati dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh memimpin setiap kami, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, di dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, saat pagi hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan yang bertema manusia memberontak melawan Allah. Bahannya yaitu dari Kejadian 3. Tolong diingat ya. Pada pembelajaran kita baru-baru ini kita melihat bahwa dunia yang Allah ciptakan dipenuhi dengan berbagai keindahan dan keajaiban. Sudah beberapa minggu kita mempelajari tentang hal ini. Nah sekarang, apakah hal-hal yang paling indah yang Allah ciptakan menurut kamu? Ayo, Tante pengen mendengar jawaban dari kalian. Oke, ada yang menjawab manusia. Karena manusia adalah ciptaan yang sempurna. Terus ada yang bilang gunung, laut, atau pemandangan lainnya. Oke, semuanya betul. Karena semuanya
Tuhan ciptakan dengan keindahan dan keajaiban. Nah, sekarang apakah kini segala sesuatu yang Tuhan atau Allah ciptakan itu tetap indah? Jawabannya tetap indah, meskipun tidak seindah dulu. Tidak seindah sebelum ada dosa. Apa yang terjadi pada ciptaan sekarang? Ada yang bisa jawab? Kalau kita melihat, sekarang kita melihat pemandangan yang begitu indah, tetapi tetap di jalan ada polusi. Kita melihat hutan-hutan yang terbakar, adanya kebakaran. Manusia dari kecil bertumbuh sampai tua, pada akhirnya menghadapi kematian. Dan juga kita melihat makanan-makanan saat ini tidak bisa bertahan lama kalau nggak disimpan di freezer. Ya, pasti mereka semuanya itu mengalami pembusukan. Jadi terhadap ciptaan sekarang ini tidak ada yang abadi. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah, sehingga mereka dapat memuliakan dan menikmati Dia. Puji nama Tuhan. Kalian mungkin pernah mendengar, atau mungkin Tante sekarang boleh membawa kalian, ya, kita mengingat tentang dosa Adam dan Hawa. Mari kita mengingat kembali kejadian ketika mereka ada di Taman Eden. Ya, Allah memberikan kepercayaan kepada Adam dan Hawa untuk merawat, untuk menikmati, bahkan mereka diberikan pekerjaan terhadap Taman Eden. Allah berkata, seluruh taman ini boleh engkau nikmati, seluruh taman ini engkau boleh rawat. Ya, wah, saat itu mungkin Adam dan Hawa ketika Allah tempatkan di Taman Eden sangat berbahagia karena mereka itu boleh menikmati taman yang indah, boleh menikmati taman yang indah. Tetapi Allah juga berkata, kecuali sebuah pohon. Kita akan membaca dahulu Alkitab kita di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau akan mati. Saat kisah ini dimulai ular sedang berbicara kepada Hawa. Ya, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ular dipakai oleh iblis untuk mencobai Adam dan Hawa. Iblis pun mulai mendekati Hawa melalui binatang ular. Ya, ular ini bertanya kepada Hawa, apakah Allah menempatkan satu pohon terlarang bagi Adam dan Hawa? Kamu tahu apa jawaban Hawa? Hawa berkata, Allah mengizinkan mereka untuk makan dari semua pohon yang ada di taman ini, kecuali satu pohon di tengah-tengah taman jangan kamu makan ataupun kamu raba, sebab mereka akan mati. Tetapi lagi-lagi ular ini berkata, wah, sesekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah akan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ya, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, dan kamu akan tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ular itu berkata seperti itu kepada Hawa. Nah, Hawa saat itu seharusnya mempercayai dan beriman kepada Allah. Tetapi sebaliknya,
Hawa justru mempercayai iblis. Hawa mempercayai iblis. Dan Hawa pun melihat betapa menariknya pohon itu. Mungkin kalau kita berhayal, pohon itu, ayo makanlah aku. Mungkin seperti itu ya. Dia lihat betapa menariknya pohon ini dan dia tidak berpikir lagi. Dia langsung mengambil buahnya dan dia memakannya. Dan anak-anak, bukan itu saja. Kemudian dia memberikan buah itu kepada Adam. Demikianlah godaan, ya, dosa yang seringkali bekerja di dalam diri kita. Kita melihat sesuatu itu yang menarik, ya, atau terasa nikmat. Meskipun Allah berkata bahwa kita harusnya menjauhkan diri kita dari hal itu. Sama seperti yang buah ada di Taman Eden itu, ya. Dosa juga tampak sangat menarik. Dan bagaimana di sini iblis memakai suatu kebohongan dan tipuan yang sama untuk menggoda kita. Agar apa? Agar kita berdosa. Iblis mengatakan kebohongan tentang Allah. Dia ingin saat itu Adam dan Hawa berpikir bahwa Allah memperlakukan mereka itu dengan sangat buruk. Coba saat ini Tante mengajak kalian ya untuk sama-sama kita boleh melihat satu contoh yang sangat nyata dalam kehidupan kalian, ya. Kalian dilarang makan permen. Apalagi makan permennya itu banyak-banyak ya. Mama, papa mengingatkan, kamu jangan makan permen banyak-banyak, ya. Apalagi kalau di antara kalian ada yang giginya bolong, gitu ya. Tapi saat itu kalian pikir, enggak kok, enggak sakit kok, ya. Bilangnya seperti itu. Terus ada bisikan-bisikan, ayo makan aja, gak apa-apa kok. Lihat nih permennya lucu-lucu. Terus manis loh, enak loh. Nah, kalau mendengar bisikan itu, apa yang akan kamu kerjakan? Kamu tanpa berpikir panjang, kamu ambil permen itu, ya, kamu ambil, langsung kamu makan. Sesudah makan satu mungkin kurang, makan lagi. Tanpa disadari, kamu makan permen banyak. Dan apa yang terjadi? Aduh sakit gigiku. Aduh, kamu mengeluh kesakitan. Ya, sakit, mami, papi tolong. Mungkin bilang seperti itu. Ya. Orang tua kamu saat itu apakah langsung, aduh anakku kasihan? Enggak. Pasti mama kamu bilangnya, kesel sih. Udah dikasih tahu, dibilangin, ya, jangan makan permen. Makan permen, kesel. Nah, itu contoh makan permen. Ada lagi contoh yang lain, yaitu apa? HP. Wah, siapa sih di sini yang gak tertarik sama HP? Apalagi saat ini, ya, PJJ. Semua anak pasti menggunakan HP atau laptop. Mama papa memfasilitasi kalian dengan gadget supaya kalian tuh dapat belajar, ya. Nih, gunain HP-nya gitu ya untuk belajar. Oke, Ma, dengan semangat kalian pakai HP, tetapi kalian menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh mama papa kalian. Mama nggak tahu, papa nggak tahu. Biarinlah belajar mah nanti aja. Kita main gadget. Main game, ya. Mama nggak tahu kok tugas udah dikumpulin atau belum gitu ya. Padahal mama papa udah bilang jangan main game, ya. Jangan main game. Pergunakan HP ini dengan baik untuk belajar, gitu ya. Mama papa nggak ada yang tahu gitu ya. Ayo, di sini siapa yang seperti itu? Pasti banyak ya. Sedikit kok, sedikit waktu aja. Ada bisikan, iya gak apa-apa main sebentar saja. Masih ada waktu, main sebentar aja. Tanpa disadari, keasikan main game, tugas dari sekolah tidak kalian kerjakan dengan tepat waktu. Dan pada akhirnya, guru tidak langsung menghubungi kalian,
Tapi guru-guru kamu menghubungi orang tua. Maaf mami, papi, bahwa Darren tidak mengerjakan tugas IPA. Ya, tolong dikejarin nih anaknya. Wah, ketika dapat WA itu, mami papinya langsung mukanya merah, kesal. Nah, berarti itu adalah salah satu contoh ya yang kalian tidak bisa memberikan kepercayaan kepada orang tua. Begitu orang tua mempercayakan sesuatu kepada kalian, kaliannya sendiri tidak bisa dipercaya sama orang tua. Ya, nah begitu juga apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa setelah mereka memakan buah itu. Dosa Adam dan Hawa merusak segalanya. Merusak hubungan dengan Allah, merusak hubungan dengan sesamanya, dan merusak hubungan dengan ciptaannya. Hubungan Adam dan Hawa dengan Allah berubah ketika mereka berdosa. Di mana sebelumnya mereka itu mempercayai Allah dan firman-Nya. Dan juga hidup mereka itu penuh dengan sukacita. Apa yang mereka mau, apa yang mereka dapat lakukan, boleh ya di Taman Eden. Karena Allah bilang, kamu boleh menikmati dan kamu rawat dengan segala keindahannya itu. Tetapi lagi-lagi iblis membuat mereka ragu-ragu dengan kebohongan bahwa Allah tidak jujur. Maka mereka memberontak Allah. Tetapi setelah itu mereka menjadi takut kepada Allah. Mereka merasa malu, ya. Mereka malu dengan apa yang sudah mereka perbuat karena mereka merasa bersalah. Dan apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mereka pada akhirnya mati. Dan semua itu mempunyai dampak. Dampak kematian mulai muncul ketika Adam dan Hawa tahu bahwa Allah akan marah kepada mereka. Mereka pun mulai bersembunyi ya dari Allah karena mereka saat itu malu ya, dan mereka menyadari mereka itu berdosa. Dan bukan itu saja, Allah memaksa mereka untuk keluar dan meninggalkan Taman Eden. Semua ini menunjukkan bahwa kematian telah masuk karena dosa mereka. Ya, puji nama Tuhan. Dan saat itu mereka terpisah dengan Allah. Kita dapat melihat bahwa kehidupan setelah berdosa itu sangat berbeda. Karena akibat dari dosa ada hukuman Allah. Manusia terpisah dengan Allah, yaitu manusia berdosa sedangkan Allah kudus. Dosa Hawa membuat Hawa harus merasakan kesakitan ketika dia harus melahirkan. Dan juga Allah membuat tugas Hawa semakin sulit saat berdampingan dengan Adam. Dan apa hukuman bagi Adam? Hukuman bagi Adam. Adam harus bekerja keras di saat untuk memenuhi kebutuhannya. Karena sekarang itu kalau mau mendapatkan sesuatu, misalnya dia mau makan, ya dia harus menanam, dan tanahnya itu tidak tanah seperti dulu subur, tetapi sekarang ini tanahnya bersemak duri. Padahal dulu tanahnya tidak bersemak duri. Keadaan ini, semua ini terbalik sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, kehidupan mereka itu begitu sangat indah, begitu sempurna, damai. Bahkan Adam dan Hawa dapat menikmati dan memelihara Taman Eden. Dan dosa juga mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi kehidupan Adam dan Hawa. Kehidupan Adam dan Hawa menjadi rusak karena dosa. Dan juga hubungan dengan Allah menjadi rusak. Dosa Adam dan Hawa juga mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Kita hidup di bawah pengaruh dosa Adam dan Hawa. Di mana dosa yang kita lakukan akan merusak juga hubungan kita
dengan Allah. Tetapi ya, Allah di sini mempunyai rencana yang indah, yaitu untuk menyelamatkan manusia, di mana Allah menyatakan hukuman bukan untuk Adam dan Hawa saja, tetapi hukuman bagi iblis. Bersyukur bahwa Allah berbelas kasih dan berencana untuk menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa-dosa kita. Ia berencana untuk melakukan bahkan sebelum ia menciptakan manusia. Dan apakah hukuman bagi iblis itu? Di dalam Kejadian 3 ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Akan ada seseorang yang melawan iblis dan mengalahkannya. Ya, pahlawan ini akan meremukkan kepala iblis dan iblis akan meremukkan tumitnya. Kamu tahu siapa pahlawan ini? Ada yang bisa jawab? Betul, Yesus. Yesus akan diserang pada tumitnya. Apa sih maksudnya? Yesus akan menanggung segala hukuman dosa kita di kayu salib. Tetapi Yesus sendiri yang akan meremukkan kepala iblis. Sebuah pukulan yang mematikan, ya, ketika iblis akan diremukkan, iblis akan dibawa pada penghukuman yang kekal. Ya, pukulan yang mematikan. Wah, siapa yang dapat melakukan untuk iblis? Hanya Tuhan Yesus. Dan iblis akan dibawa pada penghukuman yang kekal. Dan hal ini adalah merupakan kabar yang baik bagi kita, di mana Yesus Kristus akan menyelamatkan kita dari segala dosa kita ketika kita percaya dan beriman kepadanya. Yesus merupakan jawaban untuk semua dosa-dosa kita. Dia yang akan melepaskan kita, ya, dan dia juga yang akan menyucikan kita dari dosa. Dan Yesus yang akan membawa kita pada hidup yang kekal. Saat ini mari kita boleh sama-sama merenungkan, ya, dan mengingat dosa-dosa apa sih yang sudah kita lakukan, gitu ya, yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah, ya, yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan kita, ya. Dan ketika kalian sudah merenungkan itu, apa yang akan kalian lakukan? Mari kita boleh menundukkan diri kita dan kita mau mengakui segala dosa-dosa kita. Kita memohon ampun kepada Tuhan, ya, agar apa? Agar hubungan kita dengan Allah menjadi indah kembali, ya. Dan mintalah kepada Allah agar Allah mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Aduh tante, banyak sekali dosa-dosa kita. Ya, semua manusia berdosa. Kamu dan tante adalah orang berdosa. Tetapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kalau kamu mengetahui apa dosa-dosa kamu saat ini, kamu boleh renungkan, Tuhan, aku sudah berdosa ini. Dan apa yang kamu lakukan juga, minta ampun dan jangan pernah kamu lakukan lagi. Ya, tundukkan diri kamu, ya, boleh masuk ke dalam kamar, ya, kamu berdoa, kamu memohon kepada Tuhan, ya, agar Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Dan kita boleh membangun suatu hubungan yang indah kembali dengan Allah, ya. Dan satu hal lagi, ketika kamu sudah meminta ampun, taatilah segala perintah-perintahnya. Apa sih? Kita sudah mendapatkan 10 perintah Allah. Itu boleh menjadi pedoman kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus belajar dari sekarang taat, dan juga kita harus belajar menuruti segala perintah-perintahnya. Puji nama Tuhan.
Tante akan memberikan satu ayat hafalan untuk kalian, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 3. Ayat hafalan ini boleh menguatkan kita juga, ya. Kita boleh baca bersama-sama? Semuanya sudah membukanya? Oke, kita baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tante harap kita menjadi anak-anak yang boleh taat dan setia kepada Allah. Kita harus mau membangun hubungan kita dengan indah. Ya, puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau boleh mengingatkan kami, agar kami Tuhan boleh taat akan Engkau, taat akan segala perintah-perintah-Mu untuk kehidupan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan. Jikalau Tuhan kami seringkali memberontak, kami seringkali membangkang Tuhan, apa yang sudah Engkau perintahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami boleh menundukkan diri kami Tuhan kepada Engkau. Kami mohon ampun kepada Engkau. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan bawalah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari boleh semakin taat kepada Engkau. Dan kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami. Dan biarlah kami boleh menyerahkan semuanya ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, Tante akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Kalian boleh membuat surat, ya, surat kepada Tuhan. Wah, keren ya. Kalian, tapi suratnya ini berisi kalian memohon ampun atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Kamu boleh katakan dosa, aku tidak taat sama mami sama papi, atau aku sudah bohong. Boleh, ya. Tetapi surat ini, kenapa Tante bilang kalian harus buat ini? Untuk mengingatkan kalian agar kan, oh ini surat aku kepada Tuhan bahwa aku pernah melakukan dosa-dosa ini dan aku mau memohon ampun sama Tuhan, ya. Tante minta kalian mengerjakan tugas ini dengan baik, enggak asal-asalan. Pikirkan dosa-dosa apa saja yang pernah kamu lakukan, ya, dan nanti boleh difoto sebagai kegiatan aktivitas kalian. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan sampai di sini, dan sampai minggu depan kita boleh bertemu lagi. Tetap jaga kesehatan, ya, dan tetap berdoa. Halo adik-adik, pada tanggal 4 April 2021, Sekolah Minggu GPT Holis 300 akan mengadakan ibadah Paskah pada pukul 7 pagi. Ibadahnya di mana? Ibadahnya masih online di rumah masing-masing. Kakak harap adik-adik ibadah tepat waktu ya, supaya kita dapat memperingati Paskah bersama-sama. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Dari firman Tuhan kita belajar menjadi anak yang tidak memberontak kepada Allah. Maka itu kita perlu membaca Alkitab. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu ke depan. Kita akan belajar satu lagu. Lagu ini menceritakan bahwa semua umat pilihan Tuhan, baik kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, tante-tante, dan kita anak sekolah minggu sama-sama untuk melayani Tuhan. Yuk kita belajar lagu ini. Pemudinya,
Adik-adik, jangan lupa berdoa ya, minta kepada Tuhan supaya memimpin kamu menjadi anak yang taat dan tidak memberontak kepada Allah. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.